Annyeonghaseyo, selamat datang di YouTube channel NC Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Onsi Story. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang apa sih kayak tanda-tanda sihir yang banyak orang nggak tahu, atau tanda-tanda sihir yang banyak orang nggak sadari. Ini banyak banget orang-orang yang tanya dan DM aku kayak, Mbak Rosi, gimana sih tahu sebenarnya kita tuh ada sihir apa enggak gitu kan? Kan kebanyakan orang nggak kena sihir tapi kayak ngakunya kena sihir. Terus padahal itu penyakit medis tapi dikiranya kiriman orang. Terus ada juga orang yang nyepelein padahal dia sihirnya tuh tinggi banget, padahal efek sihirnya ada tapi dia itu kayak ngerasa aku nggak kenapa-napa, aku sehat begitu, dan sebaliknya. Nah, makanya di sini akan aku kupas. Soalnya kenapa aku bahas ini, selain banyak yang nge-DM aku juga kayak ngerasa kayak ini tuh kayak perlu dikupas dan perlu dibahas. Soalnya banyak banget orang yang tersiksa dari sihir, dan kalau udah kena sihir itu kebanyakan orang kayak bingung harus ngapain dan harus berbuat apa. Itu dulu yang pernah aku alami, tapi semakin kesini aku semakin banyak belajar dan oh ternyata tuh begini gitu. Nah, untuk yang video kali ini aku nggak akan bahas caranya gimana kalau orang udah tahu kena sihir, itu akan aku bahas di next video insya Allah. Dan kalau untuk yang sekarang aku bakal bahas tentang cirinya apa sih ketika orang itu kena sihir, dan kebanyakan seringnya orang itu nggak sadar dan menganggap remeh begitu ya guys ya. Nah, yang pertama adalah yang aku jelasin ini dari dirinya sendiri. Yang pertama, orang itu suka emosian atau serba nggak kebenaran. Nah, emosian gimana? Oke, setiap orang pasti ada sisi jengkelnya, ada sisi gak sukanya, ada sisi egonya. Tapi ego yang terlalu, marah yang terlalu, jengkel yang terlalu, apalagi sampai dendam mendarah daging, nah itu bisa jadi karena kamu terkena efek sihir begitu. Jadi nggak ada manusia yang nggak pemarah. Maksudnya tuh dalam arti yang nggak ada rasa marah, nggak ada rasa jengkel tuh pasti nggak ada. Tapi ketika kadar marahmu itu di atas batas standar atau hampir setiap hari pasti kau marah, nah ini wajib dicurigai. Yang marah itu sebenarnya kamu atau yang di dalam kamu begitu. Nah, marahnya ini dalam arti luas ya guys ya, bukan marah ke keluarga saja, bukan marah ke teman atau marah ke rekan kerja. Pokoknya setiap orang yang kamu temui itu kamu kayak rasanya marah dan jengkel, pengen ngamuk aja gitu. Bahkan dengan dirimu sendiri kamu nih rasa nggak suka. Nah, itu sebagai salah satu tanda yang sering nggak disadari orang, tanda-tanda terkena sihir gitu. Marahnya dalam arti misalkan kamu sama orang di jalan gak kenal tapi kamu berasa kayak pengen gitu, kayak orang apa sedikit saja kamu sudah jengkel gitu. Nah, itu harus hati-hati ya guys. Tanda-tanda yang sering tidak disadari yang kedua adalah keuanganmu semakin menurun gitu. Orang kalau keuangannya semakin menurun biasanya mikirnya kayak ya udahlah rezeki memang naik turun gitulah, ya udahlah rezeki memang Allah yang ngatur, terus ya udahlah rezeki itu memang seperti roda berputar, kadang juga banyak kadang juga sedikit. Nah, itu adalah orang nggak sadar pasti berpatokannya sama yang kayak ya udahlah tadi. Padahal dengan rezekimu yang semakin turun menurun itu juga sebagai tanda sihir yang datang sama kamu. Itu biasanya sihir datang untuk tujuannya untuk menghabiskan harta bendanya gitu. Kan kadang ada orang jengkel, iri begitu kan. Nah, terus tujuannya agar dihabiskan harta bendanya. Nah, terus ciri-cirinya apa? Ya ini tadi, ketika hartamu atau pendapatanmu, misalkan orang jualan, tahu-tahu kok menurun, terus kayak di tempat kerja ngerasanya nggak enak, nggak nyaman atau ngantuk. Kalau nggak kerja biasa, tapi ketika kerja atau mengenangani sesuatu yang berhubungan dengan income, dengan pendapatan, dengan duit, itu pasti kamu ngantuk. Nah, itu juga bisa sebagai tanda-tanda kamu terkena sihir begitu. Jadi jangan anggap remeh ya gitu. Terus yang ketiga adalah dari dalam diri kamu sendiri malas untuk ibadah.
Malas ibadah itu pasti ya, karena ibadah itu ganjarannya luar biasa dan itu suatu kewajiban bagi manusia. Makanya kalau mau dijalankan kayak berat banget. Tapi yang aku tekankan di sini beratnya itu kayak bener-bener malas. Jangankan sholat, ambil wudhu pun males begitu loh. Lah itu juga bisa sebagai tanda-tanda kamu terkena sihir. Jadi kayak nggak sholat itu kayak hal yang wajar biasa begitu, nggak ada ngerasa bersalahnya, nggak ada ngerasa nggak enaknya sama Allah, nggak ada ngerasanya berdosa begitu. Jadi kayak meninggalkan ibadah itu hal yang wajar. Hati-hati ya guys ya, karena ketika kamu meninggalkan ibadah itu akan cepat masuk sihir di badan kamu dan dia cepat bekerja begitu. Nah ini hati-hati tanda yang ketiga ini, setan tuh pasti pintar gitu loh. Sebenarnya itu kayak sihir tuh simple. Setan akan bekerja di mana yang mereka kerjakan itu atau yang mereka goda itu adalah sesuatu yang dapat menghambat sihir itu masuk. Misalnya kayak ibadah, kayak sedekah, kayak berbuat baik. Makanya ketika orang terkena sihir, dia jarang sekali berbuat yang kebaikan itu tadi yang aku bilang kan begitu. Nah terus yang nomor tiga juga, kenapa sih loh kak aku tuh udah sholat loh, bahkan 5 waktu, bahkan sholat duha, sholat taubat dan sebagainya, tapi kenapa sihirnya masih masuk? Nah ini yang sering banyak orang tanyakan juga. Sholat dalam arti kan, namanya sholat kan orang kayak oh aku tuh baik loh soalnya sudah sholat. Nah ini adalah pemahaman yang salah. Sholat itu bukan mencerminkan orang itu baik atau enggak, tapi sholat itu emang sudah kewajiban. Kalau kamu baik atau enggak ya berarti diimbangi sholat wajibmu dan sholat sunnahmu begitu. Kalau kamu sholat wajib tanpa sholat sunnah ya itu bukan kebaikan, tapi ya emang sudah kewajibanmu begitu kan. Banyak orang menganggap kalau aku sholat tuh kayak sudah baik loh, sudah baik, jadi sihir harusnya nggak masuk di aku dong. Nah ini adalah pengakuan yang salah. Ketika orang merasa seperti ini berarti dia merasa dirinya baik, merasa dirinya sudah benar, lebih baik daripada orang lain. Nah ini nanti malah jin yang gampang masuk gitu. Jadi kenapa orang sholat itu tetap bisa disihir? Karena dalam sholatnya dia tidak fokus. Yang kedua tidak sholat karena Allah misalkan, tapi karena biar dipuji, biar gue genep-genep, biar ya sudahlah yang lain sholat aku ya sholat. Nah ini yang sering salah juga. Itulah mengapa ketika sholat itu harusnya khusyuk. Oke, nggak bisa khusyuk awal-awal nggak apa-apa. Pasti kalau sholat tuh pasti entah mikirin apa, tapi ketika kamu mikirin hal itu sebisa mungkin ya astagfirullahaladzim, terus kembali ke sholatnya lagi gitu loh, kembali ke bacaannya lagi. Jangan cuma alhamdulillahirrahmanirrahim gitu, jangan, tapi per baitnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Baik itu sholat sendiri atau berjamaah begitu. Berjamaah kan pasti ngikutin imamnya dan udah pasti pelafalannya oke lah ya. Cuman kalau sholat sendiri kan kadang cepet-cepet gitu. Jadi kalau sholat sendiri ya tetap pelafalannya mirip seperti ketika kita sholat berjamaah. Itu namanya yang disebut sholat yang beneran. Kalau cuman sholat terus gini toh apalagi bacaannya nggak hafal begitu ya percuma. Itu namanya bukan sholat gitu. Jadi sholatnya tuh kayak nggak sempurna, dan ketika sholat nggak sempurna, jin sama setan tuh masih bisa masuk ke kamu karena kamu nggak punya iman begitu. Itu yang aku pelajari selama ini gitu sih guys, dan aku juga sudah mempraktekannya langsung. Ciri yang keempat, sebenarnya tanda nggak disadarin tergantung sih guys dari tujuan sihir itu apa. Kan kadang tujuan sihir itu ada, sihir sama guna-guna beda ya. Guna-guna, kalau guna-guna ya ini yang keempat ini aku bahasnya ciri yang random ya, ibaratnya kayak ciri yang aku kategorikan tergantung dari jenis sihirnya gitu. Nah kalau cirinya yang guna-guna itu kebanyakan tuh kayak ya sukanya cuma tidur-tiduran aja, sukanya males-malesan aja, dan cuman mikirin seseorang. Kalau perempuan ya berarti cuma mikirin laki-lakinya itu, kalau laki-laki ya cuman kebayang perempuannya ini. Nah ini adalah ciri dari guna-guna begitu. Jadi kayak makan kepikiran, minum kepikiran, terus maunya tuh kayak cuman rebahan, terus mikirkan yang 18 pas begitu loh. Nah itu ciri guna-guna. Terus guna-guna juga bisa ciri-cirinya kayak malas sholat juga bisa jadi. Terus kayak ada yang rajin sholat gitu, tapi karena biar apa ya, biar disukai sama itu gitu loh, kayak diguna-guna tapi kayak ya sudahlah aku baik, tapi baiknya cuma demi pasangannya yang dituju begitu. Nah itu yang ciri guna-guna ya. Terus kalau misalkan tanda sihir tujuannya untuk
miskinkan harta bendamu, ya sudah. Seperti yang tadi aku bilang, kayak misalkan di tempat kerja itu ngantuk sekali, terus sama rekan kerja gampang nggak cocoknya, terus rasanya pengen resign terus kayak tiap melangkah ke kantor, ke tempat kerja, kaki rasanya sakit begitu. Pokoknya itu ciri yang dimiskinkan atau dibikin nganggur ibaratnya. Misalkan kamu punya teman kerja dan teman kerjanya nggak suka sama kamu, gimana caranya kamu disingkirkan? Nah biasanya kalau yang kayak gitu, kamu ke tempat kerja ya rasanya kakinya sakit, entah ngantuk apapun, jadi kayak nggak fokus begitu loh. Apa tetap di rumah, pas di rumah tetap ngerjain kerjaanmu, tetap fokus ke kerjaanmu, pasanganmu, anakmu nggak diurusin. Nah itu juga sebagai tanda ciri kamu terkena sihir, di mana untuk disingkirkan dari pekerjaan itu. Jadi sihir itu sebenarnya macam-macam. Yang paling fatal adalah yang ketiga ini. Jadi kan tadi kan aku ngasih ciri-ciri 1, 2, 3 kan yang general ya guys ya. Nah yang keempat ini yang aku jabarkan lagi, yang dimana pertujuan dari itunya, pertujuan dari sihirnya. Nah kalau sihirnya tujuannya adalah dimatikan, ya sudah, tanda utamanya apa? Kamu sakit, atau kan kadang kan ada orang yang tiba-tiba lumpuh begitu kan. Nah itu tuh lumpuh, tiba-tiba lumpuh bukan berarti sihirnya baru masuk sehari, 2 hari, atau 1 bulan, tapi sebenarnya itu udah lama begitu loh. Nah yang aku mau bahas di sini adalah ketika sihir itu muncul yang udah dari lama ini. Misalkan tiba-tiba kamu sering sakit kepala di jam tertentu dan di waktu tertentu, bahkan di hari tertentu begitu. Misalkan ya, kadang tuh kalau sihir tuh kayak main weton gitu loh guys. Nah percaya nggak percaya, ini aku basir kok apa namanya, kok mulutku kalau ekspresi kok senyum ya guys ya, harusnya kan kayak mistis begitu ya. Ya guys, ciri-ciri sihir kayak begitu nggak cocok ya guys, nggak apa-apa ya, emang pembawaanku begini guys. Ngomong apa lupa. Ngomong apa Jen? Ngomong apa lo barusan? Oh ya, yang dimatikan ya, dimatikan ciri sihir. Pokoknya kalau bahas sihir gini loh guys, kayak lupa begitu karena sebenarnya nggak boleh menginformasikan. Ya gimana ya sih, soalnya aku tuh kadang ngerasa kayak gini loh guys, kayak sihir itu suatu yang luar biasa dan sesuatu yang menyiksa, bahkan merusak segalanya begitu. Jadi kayak aku udah melalui hal itu bertahun-tahun, kayak tersiksa gitu loh. Jadi aku bikin video ini sebenarnya tujuannya agar orang-orang yang belum sadar terkena sihir itu segera melek begitu guys, segera melek itu. Oh ya, yang tujuannya dimatikan gitu ya. Nah kalau tujuan dimatikan ini sihir yang paling kejam menurut aku, soalnya orang kalau imannya nggak kuat nanti meninggal karena sihir. Jangan sampai meninggal karena syaiton begitu, meninggal ya harus karena Allah gitu. Nah kalau yang dimatikan ini biasanya tuh bukan masuknya sehari, 2 hari, 1 bulan, nggak, jadi udah dari lama, bahkan bertahun-tahun. Nah tadi yang aku bilang biasanya cirinya tuh kayak sering sakit di bagian tertentu, di hari tertentu, dan di waktu tertentu. Biasanya kalau santet gitu kayak mainnya weton gitu loh guys. Misalkan hari lahirmu hari Sabtu, nah biasanya di hari Sabtu atau Minggu itu kamu tuh kayak sering pusing. Misalkan waktu mau surup-surup, waktu mau maghrib itu kayak kepala pusing, berat sekali. Nah ini kayak nggak wajar gitu. Kalau aku dulu kan emang tujuannya kan aku kayak sihirnya kayak dibuat mati gitu loh guys. Nah itu tuh kayak aku tuh ngerasa 2 tahun terakhir, bukan 2 tahun dari ini ya, 3 atau 2 tahun dari aku sadar kena sihir itu, siniku tuh kayak ketusuk gini loh. Jadi tuh aneh guys, sakitnya itu kok ditanya mules apa, kan sakit perut, dikiranya yang lain tuh kayak mules apa diare gitu. Enggak diare, kayak rasanya tuh kayak susah dideskripsikan begitu. Kalau perut kan harusnya kalau sakit mules apa, nyeri atau apa gitu. Cuman yang bawah payudara yang kiri itu, dari perut atas tuh kayak ada yang begini guys. Aku nggak lihat ada makhluk yang begini, cuman ngerasanya kayak ditusuk-tusuk begini. Jadi kayak jarum, tapi bukan jarum, tapi kayak jarum tapi lebih besar gitu loh, kayak dibegini-beginikan terus, tapi runcing. Jadi kayak ditusuk-tusuk begini, cuman tusuknya tuh bukan yang satu begini ya, tapi kayak begini loh guys. Jadi kayak ini selesai, ini selesai lagi gitu. Dan waktu ditanya aku tuh susah mendeskripsikannya, cuman satu kata, sakit begitu. Intinya kayak ketusuk-tusuk begitu. Nah itu tuh kayak di jam tertentu, sampai kan dulu aku kayak ada teman cerita begitu loh. Nah aku sampai cerita, kok ini ku sakit ya, terus sampai aku tandai hari ini jam ini, terus kok kayak
itu tuh hampir datang, jadi kayak sebulan tuh entah datang 4 kali apa 3 kali, dan di lokasi yang sama sini begitu. Nah biasanya yang kerasa gitu tuh sebenarnya udah dari lama guys, tapi baru ngerasa. Nah tapi ngerasanya itu awalnya tuh kayak oh biasa, mungkin kayak suduan gitu loh kalau orang Jawa bilangnya. Tapi semakin kesini kok, jadi misalkan minggu ini kerasa begini, mungkin jarak apa durasinya cuman 5 detik. Nah nanti yang seminggu lagi itu kayak gitu lagi, tapi bisa jadi 10 detik. Nanti yang minggu lagi kayak durasinya lebih lama begitu loh guys. Terus kalau aku bilang astagfirullahaladzim, Allah gitu, dia bisa hilang. Nah terus yang paling fatal itu ketika ditusuk begini kan, terus sampai saking sakitnya ya guys, kayak aku tuh kayak gak bisa nafas, jadi kayak sini macet, paru-paru tuh kayak macet, sampai gak bisa nafas, sampai aku tuh kayak ngodein mama sama Rosa gini, kayak gak bisa nafas gitu. Dan itu beberapa detik, tapi langsung dibacain air, dikasih itu apa namanya, dikasih bacaan gitu loh, dikasih Al-Fatihah, air Al-Fatihah gitu diminumkan, enak guys. Sampai aku tuh kayak suruh periksa ke dokter tuh kayak gak berani. Nah yang paling fatalnya ketika aku bangun tidur itu tuh kayak di sini ya guys, kayak kuning kayak orang hepatitis tuh tahu guys, cuman warnanya tuh bukan kuning tapi oranye kayak darah haid gitu. Kuku sini, kuku semua, pokoknya kayak di ini loh guys, kayak di ujung jarinya, ujung kukunya sini, terus sama sini, terus sini juga kayak bercak itu. Terus yang kanan ada cuman nggak banyak, yang banyak adalah di area kiri. Terus aku heran sampai searching, pokoknya nah ini juga ciri-cirinya adalah tanda penyakitmu ini kayak dirasakan aneh, dideskripsikan susah, dan gejalanya kok sudah lama gini kayak aneh gitu loh. Kan kalau hepatitis kan harusnya kuning kan, kuning semua, tapi aku searching di Google tuh kayak warnanya tuh nggak sama dengan yang aku searching di Google gitu loh. Ini malah lebih ke warna darah haid begitu, makanya heran loh. Aku aja ibaratnya di pukul langsung kan ada kayak ada darah gitu, bahas kayak gini langsung kecowal balik. Apa namanya, aku aja kayak hari itu nggak haid, tapi di sini ada kayak darah haid gitu. Dan apa ya, kalau dibeginikan tuh nggak ada baunya atau apa begitu loh guys, pokoknya aneh sekali, aneh. Nah terus aku di situ kayak ngeliatin mamaku gitu, sampai aku mikir aku sakit apa ya, jangan-jangan sakit dalam. Soalnya dari kecil sampai besar itu aku nggak pernah masuk rumah sakit guys, kecuali waktu lahiran dan kecuali waktu kakiku kena meja pingpong tuh dijahit 9 itu aja nggak nginep, cuman dijahit terus pulang lagi. Nah jadi kayak masa sih aku punya penyakit, padahal dari kecil sampai besar aku nggak ada penyakit apapun dan nggak pernah dirawat di rumah sakit gitu, kayak mikir-mikir gitu. Terus yang paling aneh, aku mulai sering sesek, kayak pokoknya ngerasa tuh kayak langit-langit ini loh, langit-langit atas ini kayak aku ngerasanya bolong, sampai tak lihat di mana namanya, di kaca gitu kan, perasaan nggak bolong, jadi kayak ngerasa bolong, jadi tuh kayak nafasnya tuh nggak bisa dari hidung gitu loh. Nah itu kan aneh banget guys. Jadi teman-teman semua yang ngerasa kayak ada penyakit aneh atau biasanya nggak sakit ini tiba-tiba sakit ini dan datangnya di jam tertentu, atau misalkan datangnya pas kamu lagi kerja, nah hati-hati, biasanya yang dikasih tanda sakit begini tujuannya adalah untuk dimatikan begitu ya guys ya. Itu yang aku ceritakan adalah tanda-tanda yang sering nggak disadari. Dan yang pengen aku bahas juga berarti tanda kelima ya, biasanya secara universal ketika kamu terkena sihir, kamu mulai menjauh dari keluargamu. Jadi sama ayahmu jadi gak akrab, sama ibumu yang biasanya curhat jadi enggak, sama nenekmu tadinya akrab jadi enggak, karena sihir itu sejatinya adalah bikin target itu sendiri. Kenapa kalau sendiri? Kalau sendiri tuh orang biasanya tuh kayak lebih gampang dipengaruhi, lebih gampang dimasuki, dan dia lebih gampang down, lebih gampang tertekan. Nah ketika manusia tertekan, sedih, down, menyalahkan apapun dan gak pengen berinteraksi dengan siapapun, biasanya tuh setan lebih gampang masuk begitu guys. Nah sebenarnya cirinya tuh banyak guys, secara generalnya banyak, cuman yang aku jelaskan ini adalah yang spesifikasi aja yang sekiranya orang itu nggak sadar, jadi dianggapnya sakit biasa, dianggapnya kayak lumrah, kayak oh ya udah uang itu pasti kayak naik turun, tapi ternyata itu juga salah satu ciri dari nggak disadarinya orang terkena sihir begitu ya guys ya. Mungkin untuk ciri-ciri yang lainnya akan aku bahas di next video, dan bagaimana caranya ketika orang terkena sihir dan harus apa dan bagaimana harus ngapain gitu kan, nanti akan aku bahas di next video selanjutnya insya Allah ya guys ya. Pokoknya kalau tayangan ini mbak ingin nonton, nanti next video aku bakal bikin lagi, tapi kalau ini nggak tertarik ya nggak jadi ya begitu ya guys ya. Dadah, terima kasih udah ngikutin, pokoknya semangat.
jangan lupa tetap ibadah, tetap istiqomah di jalannya Allah, tetap berbuat baik begitu. Oh iya guys, tambahan bagi kalian yang bingung, Kak atau Mbak Rosi, sebenarnya aku tuh kayak kena sihir nggak sih? Kenapa kok hidupku begini begini begini? Terus misalkan mau apa ibaratnya kayak titik temu permasalahan hidupmu belum terlihat atau belum ketemu titik masalahnya, bisa juga konsultasi sama aku, bisa cek WA-nya nggak bakal aku tulis di sini, tapi kalian bisa cek di deskripsi boxnya. Deskripsi box itu di bawahnya video ini kan ada cek selengkapnya. Nah itu kalian klik aja, di situ aku mencantumkan nomor WA, biar kalian bisa kalau mau konsultasi di aku begitu atau tanya sebagainya. Nah tanyanya ini modelnya kayak bukan vkol atau telepon ya guys ya, jadi kayak nanti kalian registrasi atau daftar, biasanya aku suruh infokan foto, data diri, terus hal apa yang ditanyakan begitu nanti akan aku jelaskan by voice note. Pokoknya nanti akan aku jelaskan lewat pesan suara begitu. Nanti kamu bisa menanggapi dari apa yang aku jelaskan. Kalau ada yang bingung atau ada yang ditanggapi begitu, nanti bakal aku jelaskan lagi begitu ya guys ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi. Tapi perlu digaris bawah ya guys ya, harus antri dan harus bersabar. Jadi yang nggak bisa bersabar tidak usah daftar. Begitu ya, soalnya aku nggak suka dikejar-kejar gitu ya guys ya, yang daftar soalnya banyak. Jadi kalau emang itu sudah jadi apa, Allah membukakan pintu penyelesaian permasalahanmu, insya Allah nanti bisa ketemu aku di konsultasi begitu ya guys ya. Dadah. Dan konsultasinya bukan kok dadah tapi lanjut gitu, dan konsultasinya bukan cuma masalah goib saja atau masalah asmara atau ekonomi atau apapun, tapi ketika kamu pengen usaha atau kira-kira potensi diri aku ini apa sih kak, enaknya bisnis apa begitu nanti juga bisa aku kasih solusi juga, karena memang aku udah di dunia bisnis tuh dari kuliah semester 3 dulu. Dan kalau urusan properti atau apapun itu masalah aset-aset, aku juga pernah belajar itu karena S2 aku juga urusan aset properti begitu guys. Jadi mau konsultasi apa aja tetap bisa ya, bukan cuma goib tapi urusan komersil, aset dan properti juga bisa, bahkan bisnis kamu juga bisa, atau sekarang online atau pembentukan karakter diri kamu atau psikologis, aku juga insya Allah bisa guys. Begitu ya, sampai ketemu di konsultasi with Rosi. Dadah, assalamualaikum.